apa, berasal dari mana, enggak. Misalnya yang namanya kebenaran universal itu. Manusia itu membutuhkan kebahagiaan hidup. Bahagia itu apa? Pasti bahagia secara rohani. Karena bahagia itu menyangkut hati, menyangkut jiwa. Nah, standarnya seperti apa? Nah, di situ ada yang keliru. Ada yang merasa ingin bahagia kalau harta kekayaannya melimpah misalnya. Tapi nyatanya tidak semua orang yang kaya kemudian bahagia, ya kan? Kenapa? Karena dalam Islam ada ruh, ada spiritualitas. Nah, di situ nggak digarap dalam psikologi Barat, maka Islam hadir di situ. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang rasa syukur dalam psikologi Islam. Siapa yang menyalahkan kalau syukur itu adalah kewajiban kita? Apapun agamanya. Kristen bicara tentang kebersyukuran, Islam bicara tentang kebersyukuran, agama Hindu juga bicara tentang kebersyukuran. Maka syukur itu adalah kebenaran universal, ada dimanapun. Dia nolak nggak? Nggak mungkin nolak. Diterima, berarti kan diadopsi. Lalu hal-hal yang bersifat teologis, nah jawaban dari Khairun Nisa itu bagus itu. Ya, ketika kita bicara tentang bagaimana non-Islam memandang psikologi Islam itu dalam batas-batas tertentu, misalnya menyangkut ideologi, keyakinan, iman kita, maka itu sekedar atau dianggap sebagai secara akademis. Jadi sikapnya itu secara akademik saja. Maka kan saya sering misalnya ngajar mata kuliah akhlak, sementara mahasiswa-mahasiswinya ada yang Katolik, ya kan? Ajaran kita mengatakan kul huwallahu ahad, tauhid. Mereka meyakini adanya Trinitas. Maka ketika kita menjelaskan keyakinan menurut Islam karena mata kuliahnya akidah, maka dia diterima sebagai kebenaran yang bersifat akademik, ya kan? Tapi tidak sampai masuk pada keyakinan merubah dirinya menjadi Muslim, enggak. Soal dia kemudian yakin atau tidak itu soal lain, hidayah bahasa kita. Tapi kalau kemudian misalnya ketika muncul pertanyaan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam, lalu dia jawab dengan keyakinan dia, ya salah, ya kan? Ya, misalnya saya buat pertanyaan, apakah Tuhan itu Esa atau Trinitas? Dia jawab Trinitas. Ya, konsep Islam ya tentu keliru, salah. Dia tetap harus menjawab bahwa kalau pertanyaannya begitu, secara akademik dia menjawab Allah itu Esa, kan gitu. Nah, jadi dia menerima hanya sebatas atau secara akademik. Itu ya Putri, pertanyaannya tadi itu. Oke, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, atau saya tanya ke kelompok 2, sudah siap hari ini atau pada pertemuan berikutnya? Siva? Bapak izin bertanya, untuk materi PPT yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu di-share ke grup WA atau tidak ya Pak? Boleh, bagus sekali Siva, di-share sehingga kan ada hal-hal yang kurang paham, itu nanti bisa dibaca. Jadi akan lebih bagus bahkan sebelum presentasi itu di-share dulu lewat WA group sehingga kan bisa membaca, kan itu boleh. Bukan hanya boleh, semestinya seperti itu. Silakan nanti di-share ya, Tifa, sehingga teman-temannya bisa mengakses, mungkin tadi agak kurang terdengar, misalnya dia bisa membaca, dan niatkan itu sebagai amal jariahnya juga kan, Tifa, kemudian Titin, Khairun Nisa, nah itu orang mendapatkan ilmunya. Kan dalam hadis katanya apa? Ketika manusia meninggal terputus segala persoalan kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ada lagi?
Tadi pertanyaan saya kelompok 2 siapa? LC. Siap? Sekarang atau silakan? Sepertinya sekarang aja, Pak. Sekarang, oh ya silakan, masih ada waktu ya, dan tidak harus sampai jam 10. Tapi nanti saya tidak jelaskan dulu ya, hanya poin-poin tertentu. Yang penting Izin fokus. share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema tinjauan umum mengenai psikologi Islam. Adapun anggota dari kelompok kami itu ada Mbak Elvi Sulistia, kemudian ada saya sendiri Regita Indri Prameswari, dan ada Mbak Putri Deina Salsabila. Mana namanya nggak dimunculkan? Mungkin bisa di next slide Mbak Elvi. Sebentar. Oh, hilang. Ada LC. Oke, Regita dan Putri. Ya, silakan. Oke, mungkin langsung saja untuk pembahasan yang pertama itu ada mengenai psikologi syahadatain. Di antaranya ada nilai-nilai psikologi dan spiritual syahadat. Psikologi agama itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan beragama seseorang dan juga mempelajari kepercayaan dalam setiap jiwa. Dalam hal ini disebut juga dengan arus spiritual dari psikologi manusia. Dalam sistem pengorganisasian jiwa tiap orang itu mempunyai sifat-sifat yang nempel pada dirinya. Karakter syahadatain ini mempunyai perilaku positif, bebas, mandiri, dan tidak terikat oleh Tuhan. Kalimat syahadat juga sudah diajarkan kepada tiap individu semenjak dini. Yang pertama itu ada penafsiran psikologi syahadatain. Psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari jiwa atau psikis seseorang. Bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tertidur kembali. Psikologi agama itu terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan juga agama. Beberapa ahli mengatakan bahwa tidak mudah untuk hanya sekedar mengartikan agama itu sendiri. Mukti Ali mendefinisikan agama sebagai bentuk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusannya yaitu Nabi dan Rasul untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di negara kita, negara Indonesia itu terdiri atas berbagai ragam macam agama, salah satunya agama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu terdapat syahadat. Menurut para ulama, syahadat itu berasal dari kata syahida yang artinya bersaksi, mendatangi, memandang, serta bersumpah. Secara bahasa, syahadat merupakan pernyataan yang merupakan sebuah janji umat muslim untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tulus, niat dari dalam hati, dinyatakan dalam lisan, serta ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa syahadatain ini merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini membentuk karakter yang meliputi domain kognitif
dengan pengucapan 2 kalimat secara verbal, yaitu domain afektif dengan hati yang tulus, serta domain psikomotorik dengan melaksanakan seluruh perbuatan beserta konsekuensinya. Psikologi syahadatain juga dapat dikatakan sebagai psikologi yang berlandaskan pada citra manusia bagi ajaran Islam. Yang kedua ada pengaruh syahadat pada psikologi. Syahadat itu secara tidak langsung bisa berimplikasi pada karakter seseorang. Orang yang mempunyai karakter syahadatain tentu mempunyai perilaku positif. Mereka selalu berhati-hati dalam bertindak, hanya meyakini Tuhannya, sehingga tidak terdapat keraguan di dalam hatinya. Namun, terkadang juga terdapat jiwa yang memiliki perilaku negatif, sehingga mendatangkan kegelisahan, kecemasan, karena mereka belum memahami arti dari syahadatain. Kalimat syahadat telah diberikan kepada tiap orang semenjak kecil dengan harapan untuk dapat menghafal dan mengerti maknanya sedikit demi sedikit. Kalimat syahadat ini bersifat sangat fundamental yang menjelaskan bahwa seseorang itu berkedudukan sebagai seorang muslim yang diatur kehidupannya oleh agama. Dan tak hanya itu, syahadat memberikan keyakinan terhadap umat muslim untuk beribadah kepada Allah, menjadikan muslim yang memiliki keteguhan hati dan pendirian, mendapat perlindungan dari Allah, serta akan ditempatkan Allah bersama para nabi, orang-orang jujur dan soleh di surganya Allah. Di sini terdapat dua nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai psikofisis, di mana di dalam otak individu itu terdapat 3 ragam otak yang tumbuh secara bersusun meliputi otak vertebrata dan neokorteks. Otak vertebrata ini berawal pada batang otak yang terletak di lapisan otak bawah serta tersambung ke tulang belakang. Otak di sini berperan sebagai titik kendali unsur syaraf otonom dan untuk mengendalikan peran terpenting badan seperti denyut jantung dan pernapasan. Kemudian kalimat syahadatain ini juga mempunyai pengaruh besar untuk psikologi seseorang yang membacanya, seperti rasa tenang karena ia hanya menyembah kepada Tuhannya yang satu, perasaan bahagia, sedih, kecewa, serta marah itu merupakan hasil batin yang dihasilkan oleh otak. Pada saat membaca syahadat, sistem yang bekerja antara sistem kesadaran reaksi psikologis di sistem limbik serta lobus frontalis, sehingga perasaan aman serta tenang akan menghasilkan perilaku yang positif. Dan yang kedua itu ada nilai spiritual. Makna dari nilai spiritual adalah jiwa yang memiliki sifat ketuhanan serta memiliki daya untuk menarik serta mendorong dimensi lainnya untuk mewujudkan sifat orang dalam dirinya. Nilai aruh ini membawa sifat dan upaya yang dimiliki oleh sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari sifat dan daya itu pada gilirannya memberi potensi secara internal di dalam diri untuk menjadi Khalifah Allah yang berarti mewujudkan sifat-sifat Allah secara nyata dalam kehidupannya di muka bumi sehari-hari. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elsie. Oke, untuk selanjutnya itu ada pengertian kecerdasan kolbiah. Kecerdasan berarti kemampuan seseorang untuk memahami, mencerna, mempelajari sesuatu. Kolbiah dalam bahasa Arab jika diartikan berarti hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam hadisnya. Dari Amir, saya mendengar bahwa An-Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal daging. Bila ia baik-baik pula badannya, jika ia rusak maka rusak pula badan seluruhnya. Ketahuilah yaitu hati. HR Al-Bukhari, sehingga dapat diartikan bahwa kecerdasan kolbiah berarti kecerdasan hati. Selanjutnya itu kecerdasan kolbiah menurut Islam. Berikut beberapa bentuk kecerdasan kolbiah. Yang pertama itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif. Kecerdasan ini mencakup penalaran, analogi, imajinasi, inovasi, dan berhitung. Yang kedua itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional kemampuan kehidupan atau suasana emosi dengan intelijensi. Yang ketiga itu kecerdasan moral.
kecerdasan moral merupakan bidang ketiga dari sistem kerja otak setelah kecerdasan intelektual dan emosional yang berkaitan dengan kemampuan meningkat secara bertahap untuk menentukan hal mana yang baik serta mana yang buruk dengan menggunakan emosional dan intelektual pikiran seseorang. Yang keempat itu ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu sebagai dasar tumbuhnya harga diri. Kecerdasan spiritual menghubungkan langsung diri manusia terhadap Allah. Dalam psikologi Islam, kecerdasan spiritual membentuk kepribadian manusia. Selanjutnya itu ada tinjauan umum tentang psikodiagnostik dalam Islam. Pengertian dan definisi psikodiagnostik sendiri yaitu merupakan studi yang bertujuan mengetahui interaksi antara keadaan atau gerakan manusia yang bisa diamati dari luar menggunakan ciri individu pada dalamnya. Dari sudut pandang teoritis, psikodiagnostik merupakan penyelidikan ilmiah mengenai aneka macam metode penafsiran psikologis menggunakan tujuan pengobatan subjek yang lebih memadai. Yang kedua itu ada metode psikodiagnostik. Terdapat 3 metode dalam psikodiagnostik, yaitu yang pertama itu metode psikodiagnostik umum meliputi observasi. Observasi merupakan salah satu metode untuk mendapatkan keterangan maupun data pelaksanaannya dengan mengamati serta mencatat secara sistematis. Yang kedua itu ada angket. Penggunaan angkat merupakan metode pengumpulan data di mana cara pengumpulan datanya meminta subjek atau responden. Yang ketiga itu ada wawancara, metode pengumpulan, suatu metode pengumpulan berupa kegiatan percakapan yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber. Selanjutnya ada metode riwayat hidup. Metode anamnesa merupakan pemeriksaan secara subjektif yang berguna untuk memberikan keterangan yang jelas. Selanjutnya ada autobiografi yang dibuat sendiri oleh subjek yang bersangkutan. Selanjutnya ada tes kepribadian, suatu tes yang berfungsi untuk memberikan gambaran akan kecenderungan subjek dalam berpikir ataupun tingkah laku. Selanjutnya ada tes intelijensi untuk mengungkapkan kecerdasan seorang. Selanjutnya ada eksperimen, biasanya digunakan dalam penelitian laboratoris. Yang terakhir ada survei, metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Deina. Oke, untuk yang selanjutnya metode kenabian. Psikodiagnostik dengan metode profetik merupakan penggunaan prosedur terapi yang bersifat kenabian yang mengandung efek perbedaan dan penyembuhan segala hal yang berkaitan dengan gangguan jiwa serta pemulihannya menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tahapan dalam penyembuhan dengan metode profetik, yaitu yang pertama ada tabiyah, merupakan pengobatan secara psikologis di mana penyakit tersebut memiliki gejala yang dapat dirasakan oleh penderitanya, seperti rasa cemas, sedih, marah, dan gelisah. Lalu yang kedua ada syariah, yaitu pengobatan secara psikologis di mana gejalanya tidak dapat diamati ataupun dirasakan oleh penderitanya, namun tetap penyakit yang berbahaya karena dapat merusak batin seseorang. Untuk yang ketiga yaitu metode normatif. Metode normatif adalah suatu metode yang memandang agama dari segi ideologi yang asli dari Allah SWT, di mana di dalamnya ajaran tersebut belum terdapat penalaran manusia. Namun untuk memenuhi ajaran tersebut, manusia tidak lepas dari akal pikirannya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Psikodiagnostik memiliki fungsi dalam mengidentifikasi pengalaman dengan cara pengamatan atau pencatatan. Tujuan utamanya untuk membantu profesional kesehatan dalam komunikasi satu sama lain dengan menentukan bentuk pengobatan. Berikut tujuan psikodiagnostik. Yang pertama, digunakan sebagai asesmen untuk mengetahui perbedaan individual. Yang kedua, digunakan untuk melihat potensi individu serta individu diperlakukan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, digunakan untuk menetapkan gangguan psikis yang dialami individu seperti skizofrenia, paranoid, dan sebagainya. Yang keempat, digunakan sebagai
pemberian penanganan masalah atau gangguan psikologis yang dialami individu seperti terapi atau treatment yang efektif. Yang kelima, digunakan untuk membantu individu menemukan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi Barat berasumsi bahwa dunia secara keseluruhan bersifat materi tanpa arti tujuan. Pandangan psikologi Barat, setiap individu tidak lebih dari organisme tubuh. Dalam pikiran setiap individu berkembang berasal dari sistem saraf semata dan tidak mengakui adanya dimensi spiritual. Namun, berbeda dengan psikologi Islam. Menurut psikologi Islam, dunia ini dibuat berlandaskan kehendak Tuhan dan mencerminkan eksistensinya. Allah berkata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 bahwa milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Tuhan berada. Berdasarkan temuan penelitian, psikologi Barat terdiri dari 4 aliran yang sudah berdiri sejak dulu, yaitu behavioristik, humanistik, psikoanalisa, dan transpersonal. Dalam 4 pendekatan tersebut, belum dapat menjawab secara integral tentang esensi dan karakteristik perilaku manusia. Konsep psikologi Barat memiliki nilai spiritual yang tidak mencakup nilai-nilai Islam, sehingga psikologi Islam memiliki agensi dengan memanfaatkan akal dan keimanan, dengan cara mengoptimalkan daya nalar dan objektif ilmiah dengan metode memadai. Kesehatan spiritual memiliki kemampuan bersifat bawaan atau alamiah. Ketika seseorang meningkatkan kesehatan spiritual tersebut, dia secara bertahap akan merasa cukup untuk menjadi diri yang utuh. Sedangkan untuk mewujudkan kesehatan spiritual tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi, yakni memahami kepekaan, bersikap jujur, dan adanya perubahan pada diri sendiri. Spiritual keagamaan atau keimanan merupakan inti dari hati nurani moral. Hati nurani moral tersebut yang menjadi pedoman rohaniah dan keimanan yang dapat membangkitkan motivasi dan semangat kepada setiap individu untuk berbuat terpuji. Pada kenyataannya, hati mempunyai energi atau kekuatan untuk menjadi pendorong atau menjadi pengingat setiap manusia dalam melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut bergantung ke arah mana potensi tersebut diarahkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kita batasi 2 orang. Tidak harus pertanyaan, bisa tanggapan, klarifikasi, bisa juga pertanyaan. Silakan. Kelompok 2 setelah mempresentasikan bab 2 tadi itu paham nggak? Putri, Elsie, Regita. Silakan ditanggapi. Kira-kira setelah membaca itu, mempresentasikan, paham nggak? Atau berapa prosentasenya? Ya, kelompok 2. Mungkin paham Pak, tapi belum terlalu dalam gitu. Kayak yang mungkin perlu dijelaskan lagi oleh Bapak. Oke. Kalau secara prosentase, kira-kira berapa prosentase dalam memahami naskah itu? Berapa kira-kira? Enggak masalah, disampaikan aja. Kalau saya sekian, Putri sekian, Regita sekian, Elsie sekian. Kira-kira berapa? Mungkin saya sendiri 70% kali ya. Kalau teman-teman saya ketahui. Oke, bagus. Putri? Kalau saya mungkin kurang lebih sekitar 75-an mungkin, Pak. Mungkin ya. Regita? Kalau saya pribadi 60% Pak, soalnya
saya berusaha memahami yang bagian-bagian akhir itu masih agak bingung Pak, soalnya kalimatnya tuh juga susah dipahami gitu. Jadi yang awal-awal tuh masih paham. Seperti itu Pak kalau dari saya. Ya, nah itulah faktanya. Ya, ketika membaca referensinya ini kan tidak terlalu panjang lebar ulasannya. Kita melihat itu kecenderungan seperti pointer-pointer kan. Maka apa yang disampaikan oleh Regita itu sebuah realitas bagus seperti apa yang disampaikan tadi itu. Nah, sehingga banyak hal yang justru didiskusikan. Maksud saya begini, kalau yang membaca, membuatkan PPT, mempresentasikan dengan jujur mengatakan bahwa saya 70, saya 60, saya 75. Pertanyaannya bagaimana dengan yang belum pernah membaca bab 2 itu? Ya kan? Atau bagaimana dengan teman-teman yang saat ini ikut kuliah, perkuliahan, mendengarkan secara seksama atau enggak? Mengikuti atau tidak? Nah, itu makanya di presentasi online ini saya sangat menghargai teman-teman yang sejak awal berusaha untuk mengikuti, paling tidak saya bisa melihat di situ. Yang saya yakin betul bisa jadi 50-50 tingkat pemahaman dengan yang tidak dipahami. Wajar nggak? Sangat wajar. Justru jawaban yang proporsional itu yang kita harapkan sehingga ke depan kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Apalagi tema yang kedua ini, bab 2 ini. Ini tema-tema yang sangat berat loh, Putri, Elsie, Regita. Ya, sangat berat betul kan? Bicara tentang, ya itu hanya definisi kan, belum lagi ulasannya, belum lagi nanti apa sih maksudnya dari poin-poin itu. Tetapi yang penting sudah paling tidak ya bersentuhan, sudah pernah baca ini nanti suatu saat akan memiliki dampak, sehingga itulah pentingnya punya buku ya. Maka saya sangat khawatir ketika ada yang teman-teman, karena kemarin saya cek dan saya kasih tanda, coba siapa yang sudah memiliki, saya sudah coba lihat itu ya, coba saya baca ya. Ada Raisa, Goliza, Nadia, Arifah, Rizka, Saufika, Bunaya, Karina, Nadia, Riza, Chandrika, Irvina, Lutfia, Tifa, Anastasia, Salsabila, Retno, Putri Aulia, dan Bintang. Itu yang jelas-jelas kalau di datanya itu memiliki atau memesan itu. Pertanyaan saya, yang lain bagaimana? Paham nggak? Kalau yang belum paham punya bukunya relatif, sewaktu-waktu dia bisa membuka, ya kan? Kalau yang enggak, ya udah enggak sama sekali. Nah, disitulah saya mengatakan itu penilaian yang objektif betul dalam melihat perkembangan. Sehingga ketika evaluasi, loh ini kok nggak paham, saya lihat datanya, oh ya begini, oh gini. Nah, kita kelihatan terus di situ. Ya. Nah, sementara sekarang pun juga pada saat presentasi, sekalipun saya sudah share di WA group, yang terlibat langsung itu beberapa. Nah, itu saya lihat dari awal ada Khairatun Nisa yang sejak awal saya perhatikan, sejak pertemuan awal malahan. Ada Rizka, ada Farhana, ada Riza, ada Irvina, ada Karisma yang sejak awal juga, Adinda, kemudian Putri tidak hanya mendengar tapi juga bertanya, ada Hairun Nisa memberikan tanggapan, Titin, Diva, dan seterusnya, termasuk Hani ya yang mengikuti sejak awal. Yang lain pertanyaan saya, di mana? Nah, itu kan. Kenapa? Karena sulit bisa diprediksi karena kita berada di dunia maya.
Maka yang lain ibaratnya seperti jin yang tidak terlihat. Sehingga apa benar mengikuti proses perkuliahan nanti akan terlihat di evaluasi. Sekarang tidak bisa kita nilai, tapi ada tanda tersendiri. Nah, oke. Kelompok 2 silakan bisa ditutup dulu sebentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dari penjelasan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Saya sedikit memperlihatkan dulu ya. Nanti baru kita akan membahas di pertemuan yang akan datang ya. Tadi kelompok 2 yang membahas tentang bab 2 ini kan membahas tema yang sangat berat. Maka ketika saya tanya prosentasenya itu sudah cukup ideal sesungguhnya. Tapi standar 60, 70, 75% mungkin standarnya juga bisa berbeda-beda. Ya, di sini tadi membahas tentang apa oleh kelompok 2, yaitu psikologi syahadatain. Pernah baca nggak judul ini di psikologi, mata kuliah psikologi sekian banyak itu? Saya yakin kan enggak ya, tidak secara langsung membaca atau tidak secara langsung bahkan disinggung. Nah, ini membutuhkan satu penjelasan yang komprehensif. Kenapa? Karena bicara syahadatain, 2 kalimat syahadat itu kan bukan hanya verbal, ya kan? Bukan hanya ucapan yang disampaikan, tetapi ada belief di dalamnya, ada keyakinan. Yang keyakinan itu secara psikologis memiliki dampak terhadap baik buruknya perilaku seseorang. Ya kan? Berarti sungguhnya syahadat yang kita ucapkan itu memiliki dampak psikologis. Ya, ada dampak psikologisnya. Kalau orang itu benar-benar paham terhadap syahadatain itu. Maka di materi akidah kan kita bicara. Coba siapa yang masih ingat? Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa makna dibalik kata syahadat itu? Salah satunya aja. Ada yang masih ingat? Ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka artinya apa dibalik syahadat itu? Mengakui dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke, itu artinya. Tapi dampaknya apa? Arti makna yang lain apa? Menyatakan kekuasaan Allah. Oke. Yang lain ada? Ya. Coba saya ingatkan. Antara lain ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti syahadat itu pengikraran kita. Salah satu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya kan? Ada lagi la roziqa illallah. Tidak ada yang maha pemberi rizki kecuali Allah. Itu kan pengakuan secara imaniyah. Maka orang yang yakin adanya Allah secara psikologis dia menjadi manusia merdeka. Tidak takut kemudian terhadap perasaannya sendiri, aura apa bahasa kita ya. Misalnya mau pergi kemana, rasa ketakutan ada. Dia akhirnya memiliki gangguan psikologis. Dia di rumah merasa dihantui, di rumah merasa ada yang makhluk lain yang ada gangguan psikologis. Tapi kalau orang yakin betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatain itu apalagi asyhadu ya saya bersaksi. Maka dia merasa pede, merasa merdeka bahwa manusia itu lebih hebat ketimbang jin. Manusia itu lebih kuat ketimbang makhluk yang supranatural seperti tadi itu.
dan dia yakin betul Allah maha melindungi saya, maka kemana pun dia enjoy, dia yakin. Itu kan aspek psikologis gitu. Nah, itu salah satu makna sederhana dari psikologi syahadatain itu. Lalu yang kedua nanti akan dibahas ya, ada membahas tentang psikologi kognisi gitu ya. Aliran-aliran tentang gelombang otak itu. Tapi nilai spiritualnya yang kita sebut dengan kecerdasan kolbiyah itu apa sih? Nah, maka nanti yang saya ulas hanya poin-poinnya. Kecerdasan kolbiyah itu apa? Wujud konkretnya apa? Yang 19 itu. Ya, ada namanya ihbat, mantap dengan kebenaran, yakin betul. Kalau dia yakin, dia nggak ragu kan? Orang beragama, lo kok ragu dengan agamanya sendiri ya? Karena dia belum tulus syahadatnya. Nggak paham apa yang diucapkan, sehingga tidak mantap dalam hatinya menerima kebenaran Islam. Jadi itu dampak. Nah, orang yang tidak mantap secara psikologis apa yang terjadi? Ragu, ya kan? Keraguan itu kan aspek psikologis. Tapi orang kalau yakin betul nggak ada namanya keraguan. Maka di akidah kita mengatakan, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita menafikan yang lain, sesembahan yang lain kecuali Allah. Yakin betul dia. Kalau orang yakin tidak akan pernah ada muncul keraguan. Kalau ada keraguan berarti dia belum yakin. Kalau dia belum yakin berarti keislamannya itu masih semu. Nah, itu kan masih perlu dipertanyakan. Nah, nanti kita bicara tentang zuhud. Nah, nanti sifat-sifat ini ada ikhlas, sabar, zuhud, syukur. Muncul nanti kan dalam psikologi positif. Ya kan? Dalam psikologi positif itu sifat-sifat yang positif itu diulas betul. Nah, ini berat sebenarnya, maka nanti akan saya ambil poin-poinnya saja. Termasuk psikodiagnostik dalam Islam itu yang kita ambil poinnya, misalnya metode kenabian itu, prophetic method. Karena di dalam penyembuhan secara kenabian itu ada yang bisa diamati dan ada yang tidak bisa diamati. Terhadap yang tidak bisa diamati, wah itu keyakinan harus berfungsi. Setan, jin, gangguan jin, macam-macam nggak teramati. Sementara orang yang seperti kesurupan tidak selalu karena gangguan jin, karena bisa gangguan psikis, ya kan? Nah, bisa karena traumatik, bisa karena depresi, dan lain sebagainya. Ya, oke, rekan-rekan semua, ini yang nanti akan sedikit kita ulas pada pertemuan yang akan datang. Kenapa tidak sekarang? Ya, kalau sekarang fokusnya pada bab 1 itu dulu. Ya, tema-tema pentingnya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya, silakan sambil saya baca kehadiran untuk yang tidak terlihat sejak awal itu. Apa, Regita? Bapak mau izin tanya, di bab 1 tadi kan ada pembahasan mengenai hati yang mati itu ya Pak? Ya. Saya tuh punya pengalaman Pak, ketemu orang yang misal diajak kebaikan Pak, misalnya tuh kajian gitu Pak, tapi dia tuh nolak Pak, nolaknya itu dengan alasan enggak, aku nggak bisa ikut kayak gitu soalnya nanti langsung panas kayak gitu Pak bahasanya. Terus tapi dia itu sambil kayak cengengesan Pak. Nah itu apakah dia emang udah hatinya mati atau karena gengsi gitu Pak? Oke. Terima kasih. Bagus ya, dan faktual. Itu kalau orang memahami psikologi Islam, bahkan memahami psikologi positif ya, yang relatif lebih apa namanya, tidak hanya dipahami wah ini Islam atau bukan Islam ya, positif itu kan siapapun ya, itu bisa gangguan mental ya. Karena apa? Karena menolaknya itu misalnya tadi dengan bahasa verbalnya atau dengan ditambah dengan body limitnya. Bahasanya tadi Regita sambil cengengesan, kan dia ingin mengolok-olok sebenarnya. Kalau kita ikut pengajian itu nanti dibacakan ayat wah saya panas ya.
seakan-akan dia kemudian memang kesurupan, kalau dibacakan nanti merasa panas. Kalau itu betul, berarti dia memang merasakan ada intervensi makhluk lain yang kita sebut dengan khodam itu, yang menyatu dengan dirinya, dan dia seakan-akan bersahabat, tidak mau lepas. Sehingga kalau dengar ayat, dengar tausiah, panas rasanya. Hati-hati. Hati-hatinya di mana? Satu, kalau itu tidak benar tapi dia jadikan alasan, berarti dia mengolok-olokkan agama. Seakan agama itu membuat orang menjadi tidak tenang, kepanasan, macam-macam. Tapi kalau itu betul, berarti dia memang terintervensi oleh makhluk lain. Lalu yang berikutnya, kalimat itu menunjukkan sikap. Berarti memang dia menolak. Menolak kebenaran itu dalam perspektif Islam orang yang memiliki gangguan jiwa. Kenapa? Karena fitrah manusia itu selalu ingin baik. Ingin selalu kebaikan. Kalaupun alasannya begini, oh mohon maaf ternyata saya ada jadwal ini, ada ini. Faktual itu nggak alasan ya. Sama kayak orang diajak ikut misalnya kajian duha di Islamic Center. Tapi pada saat itu ada jadwal kuliah misalnya. Kan ada pilihan di situ. Lalu dia mengatakan ada perkuliahan. Nah, kalau itu lain. Tapi kalau dengan statement yang disampaikan oleh Regi kita itu dua kemungkinan itu. Benar faktanya terjadi dan dia mengakui, tapi dengan bahasa dan tadi cengengesannya itu, atau yang dua mengolok-olok. Nah, maka kolbun mayit itu paling tidak kita tidak mengatakan dia kolbun mayit ya, mati ya. Paling tidak kolbun marid lah, sakit gitu. Nah, kalau orang sudah merasakan itu sakit, artinya kolbun marid, hatinya sakit. Indikator hati sakit itu apa? Diajak kebaikan dia menolak. Dengan beribu alasan yang alasan itu dibuat-buat, bukan fakta. Sakit itu. Yang kedua, kalau orang misalnya membaca ayat Quran, kok tidak mengalami ketenangan jiwa, padahal Quran itu syifaun lima fis sudur, tombo hati, obat hati. Kok dia justru merasakan wah panas macam-macam, berarti ada intervensi yang lain di dalamnya, makhluk lain. Maka dalam Islam muncul namanya ruqyah itu kan, yaitu untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan supranatural yang negatif itu, yang reaksinya seperti itu. Mengatakan panas, dia merasa seperti orang yang terbakar, ya berarti ada sesuatu pada dirinya. Ketika manusia itu yang merupakan makhluk material, ada fisik biologisnya, lah kok dia bersahabat dengan dimensi yang bersifat spiritual, yaitu jin itu, mesti ada penyimpangan di situ. Nah, jadi saya bisa mengatakan itu kolbun marid. Masih sakit gitu. Harus segera. Tapi kalau terus menerus dia nggak mau, akhirnya bisa menjadi kolbun mayit. Nah, kolbun mayit, hati yang mati itu apa? Tadi itu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan, diajak, dinasehati berkali-kali nggak ngefek. Hati yang mati lebih berbahaya ketimbang orang mati. Kalau orang mati ya berbahaya dalam tanda kutip loh ya, artinya tidak memiliki dampak ke orang hidup. Tapi kalau hati yang mati itu orangnya masih hidup, menebar ketakutan untuk orang lain. Contohnya apa? Misalnya geng motor, orang nggak salah dibacok, itu mati hatinya. Gitu. Jadi seperti itu ya, kayak kita. Saya lebih pada kolbun marid itu. Sehingga kita terus mengajak. Siapa tahu kan orang itu tidak tahu kapan mendapatkan kemudian apa yang kita sebut dengan hidayah. Sekalipun hidayah itu kan tidak pasif, tidak diam. Kita harus menyambut hidayah. Di mana sumber hidayah itu Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lah kalau dia nggak mau menerima petunjuk itu ya berarti nggak mau menerima hidayah. Kan itu gampangnya. Cukup? Regita? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Ya, terakhir saya coba presensi ya. Kalau yang saya presensi ini karena sudah terakhir tidak perlu menampakkan
kameranya lagi. Karenanya formalitas. Fatia, Hadir Bapak. Nadia, Hadir, Pak. Raisa, Hadir Bapak. Goliza, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Nadia, Arifah, Hadir, Pak. Citra, Hadir, Pak. Yoni, Hadir Pak. Friska, Hadir, Pak. Azkia, Hadir, Pak. Ahmad Rasid, Hadir Pak. Saufika, Hadir, Pak. Bunaya, Hadir, Pak. Safarida, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Karina, Hadir Pak. Andra, Hadir Pak. Nadia, Hadir, Pak. Putri Nabila, Hadir Pak. Chandrika, Hadir, Pak. Lutfia, Hadir, Pak. Dina, Hadir Pak. Vika, Hadir, Pak. Yuni. Sekali lagi Yuni. Khairul Rifai. Sekali lagi Khairul Rifai. Anastasia. Hadir, Pak. Anastasia tadi kamera ya? Kamera, Pak, on cam. Iya, saya coba cek tadi itu nggak muncul-muncul di layar utamanya. Atika. Sekali lagi Atika. Oke, Ahmad Torik. Hadir Pak. Sabrina. Sekali lagi Sabrina. Oke, Yuniar. Kosong. Salsabila. Hadir, Pak. Retno. Hadir, Pak. Marcella. Sekali lagi Marcella. Oke, Denny Despiana. Hadir, Pak. Rapsodia. Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Adinda. Hadir Pak. Banapsaj. Hadir Pak. Oke, yang saya tidak sebut berarti sudah saya presensi sejak awal dari keaktifan di kameranya. Ya, oke, rekan-rekan semua. Jadi jangan terlalu berat ya, apalagi serius dengan materi yang sangat padat dengan